Baik, shalom teman-teman KYM dan YFCF yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena pertolongannya yang telah dinyatakan di dalam hidup kita, sehingga pada malam hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Saya ucapkan terima kasih untuk seksi ibadah dan kepada pembina serta semua pengurus KYM YFCF yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan berkat rohani. Kita boleh bertemu di dalam kasih Kristus lewat rekaman video ini, walaupun kita berjauhan, namun itu tidak membatasi kita untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Karena hanya firman Tuhan yang dapat menuntun kita kepada kebenaran dan memberikan kehidupan yang abadi. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, saya mengajak kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, pada malam hari ini kami sangat bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga pada malam hari ini. Pada malam hari ini kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat bisa memahami akan firman-Mu, dan pada akhirnya kami semua kebagian berkat Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman KYM YFCF, pada malam hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita hanya belajar dari beberapa ayat tentang menjadi sahabat Yesus. Di dalam dunia ini, setiap orang ingin mempunyai teman atau sahabat yang baik. Setiap orang ingin untuk dicintai, dikasihi, dan diperlakukan dengan baik. Kita baca Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Aku tidak lagi menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, sebab aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Seorang tuan biasanya ia memperlakukan hambanya dengan tidak baik. Tetapi seorang sahabat, ia selalu menunjukkan belas kasihan dan kebaikan. Yesus katakan bahwa kita adalah sahabatnya karena ia sangat mengasihi kita dan ia mau memperlakukan kita dengan baik sebagaimana mestinya. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dari bagian ini Tuhan menginginkan supaya kita semakin mengenalnya, dan inilah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai orang yang percaya, dikenal, dikasihi, dijadikan sahabat. Ia mau tetap berjalan bersama-sama dengan kita sebagai sahabatnya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi dari bahagian ini kita melihat bahwa untuk persyaratan menjadi sahabat Yesus adalah melakukan perintah-perintahnya. Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Maksud daripada Tuhan Yesus supaya kita saling mengasihi satu sama lain,
berdasarkan kasih dari Kristus itu sendiri. Jadi kita mengasihi seperti Kristus mengasihi. Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat yang baik, ia tidak akan meninggalkan saudara dalam keadaan suka maupun duka. Tetapi seorang yang bukan sahabat, ia akan meninggalkan saudara seorang diri saat saudara ada di dalam kesukaran dan kesulitan. Saat saudara mengalami kejatuhan, kegagalan, maka ia akan berbalik haluan dan tidak akan menghiraukan saudara. Baik, saya akan mengajak teman-teman KYM YFCF untuk kita saksikan bersama-sama satu video ini. Kiranya video ini dapat membangkitkan motivasi kita. Saat kita jatuh, kita jadi tahu mana yang teman dan mana yang sahabat. Saat kita gagal, kita jadi tahu mana yang betul-betul peduli dan mana yang hanya singgah dalam senang. Saat kita tidak punya apa-apa, kita jadi bijak mengenal mana yang tulus dan mana yang bulus. Saat kamu sukses, kaya, dan lagi di atas dalam proses kehidupan, semua orang akan memuji, semua orang akan menyanjung, bahkan semua orang akan mengaku kalau dia ikut berperan dalam suksesmu. Tapi pada saat kamu jatuh, pujian itu akan berubah menjadi hinaan, sanjungan itu akan berubah menjadi cacian. Semua orang tidak akan pernah menganggapmu ada. Percayalah, saat gagal, semuanya menjadi gelap. Kamu akan ditinggalkan, dan kamu seperti ilalang kering di padang tandus. Tapi saat gagal itulah Tuhan akan menunjukkan siapa yang setia dan siapa yang tidak setia. Kawan, saat-saat gagal itulah pilihan kita cuma ada dua: meratapi kegagalan dan membiarkan semuanya menjadi kalah, atau kamu bangkit dan menjadikan kegagalan itu sebagai acuan untuk bangkit dan terus bangkit. Menangislah sekeras mungkin, berteriaklah selantang mungkin. Tidak apa-apa. Tidak ada manusia hebat di dunia ini yang tidak pernah menangis dan berteriak karena gagal. Menangis dan berteriak saat gagal bukan karena kita lemah. Kita hanya manusia biasa. Kita bukan malaikat. Tumpahkan semua kesedihanmu dalam setiap doa-doamu. Berdoalah, jangan meminta supaya semua masalah menjadi ringan, tapi berdoalah dan mintalah agar pundak kita kuat untuk memikul semua masalah yang kita hadapi. Kegagalan adalah guru terbaik yang akan mengajarkan kita untuk bangkit kembali dan mengetahui hal mana yang perlu kita hindari di kemudian hari. Ketahuilah, anak panah akan melesat jauh ke depan jika sebelumnya ditarik jauh ke belakang. Sama, kesuksesan yang luar biasa pasti diraih setelah mengalami kegagalan yang teramat dalam. Kegagalan hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang mau berjuang. Kegagalan tidak akan terjadi kepada orang-orang pemalas yang mengabdikan hidupnya hanya untuk menjadi benalu kehidupan. Bangkitlah, tapi ingat, saat kamu berjuang lagi, berjuanglah bersama orang-orang yang mau sama-sama berjuang, bukan dengan orang-orang yang hanya mau diperjuangkan. Saatnya merubah hinaan menjadi pujian, saatnya merubah cacian menjadi tepuk tangan, saatnya mengembalikan apa yang sudah hilang. Kamu, kita pasti bisa. Pada saat sukses itu datang, datangi semua orang-orang yang menghinamu pada saat gagal. Datangi semua orang yang meninggalkanmu pada saat terpuruk. Katakan pada mereka, terima kasih kawan, karena dulu sudah menghinaku. Setelah itu, pergilah dan doakan mereka, karena sesungguhnya nikmat terbesar dalam hidup adalah ketika kita ikhlas mendoakan orang yang membenci dan menghina kita. Itulah video yang telah kita saksikan bersama.
bahwa manusia bisa membuat kita kecewa dan membuat kita sakit hati. Tetapi Yesus Kristus yang adalah sahabat kita, Ia tidak pernah membuat kita kecewa. Pada saat saudara dan saya mengalami kegagalan dan dalam keadaan keterpurukan apapun, Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka. Ia akan memberikan kekuatan untuk mengatasi segala macam badai dan bangkit dari kegagalan dan berjalan maju bersamanya. Kasih-Nya sulit untuk dipahami. Karena Yesus begitu mengasihi kita, maka kita pun melakukan segala perintah-perintah-Nya, yaitu saling mengasihi satu sama yang lain. Kita mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudari kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita juga tetap mengasihi orang-orang yang pernah memperlakukan kita dengan tidak baik. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Tanamkan di dalam hati kami, dan biar kami dapat saling mengasihi satu sama lain, sehingga kami disebut sahabat Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Jadi sekian untuk firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.